Kalau kita membayangkan keluarga Nabi, biasanya yang hadir di pikiran kita adalah keluarga yang harmonis, saling mendukung dalam kebaikan. Tapi kisah Nabi Nuh justru berbeda. Di dalam rumah beliau sendiri ada ujian besar yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Istri Nabi Nuh alaihi salam yang dalam beberapa riwayat disebut sebagai seorang perempuan dari kaumnya, hidup bersama Nuh selama bertahun-tahun. Dari luar mereka tampak seperti rumah tangga biasa. Mereka masak bersama, berbagi cerita, punya anak-anak, menjalani rutinitas sehari-hari. Tapi sebenarnya ada jarak besar di antara mereka, jarak keyakinan. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang hatinya penuh keimanan. Ia bangun pagi dengan pikiran untuk mengajak manusia kembali kepada Allah. Ia tidur dengan doa supaya kaumnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi istrinya tidak merasakan hal yang sama. Saat Nabi Nuh alaihi salam mulai berdakwah, istrinya tidak langsung menolak. Dia hanya diam, tapi diamnya lama-lama berubah menjadi sikap tidak peduli. Kemudian ia mulai terpengaruh lingkungannya, kaum yang menentang Nabi Nuh dengan keras. Ia mendengar gosip, olokan, komentar-komentar sinis yang ditunjukkan pada suaminya. Dan sayangnya dia mulai percaya semua itu. Bayangkan bagaimana perasaan Nabi Nuh alaihi salam pulang dari dakwah yang melelahkan, ditolak, diejek, bahkan dicemooh kaumnya. Namun di rumah pun ia tidak mendapat dukungan. Yang ia temui hanya tatapan yang tidak percaya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti, untuk apa sih kamu terus menyampaikan hal ini? Orang-orang tidak akan berubah. Dan semakin hari sikap istrinya semakin menjauh. Ia tidak hanya sekedar tak mendukung, tapi juga menceritakan urusan Nabi Nuh alaihi salam kepada orang-orang yang membencinya. Ia bercerita bahwa Nabi Nuh itu aneh, keras kepala, dan terlalu memaksa. Akibatnya mereka semakin mudah mengejek dan meremehkan Nabi Nuh karena apa yang terjadi di rumah pun bocor keluar. Namun Nabi Nuh alaihi salam tetap bersabar. Tidak ada catatan bahwa beliau membentak atau memaksa istrinya. Beliau hanya terus menyampaikan ajaran dengan tanpa henti, sambil berharap suatu hari hatinya terbuka. Dalam kisah ini memberi suatu pelajaran yang sangat penting, petunjuk tidak memandang status, kedekatan, atau hubungan keluarga. Bahkan tinggal satu atap dengan seorang nabi pun tidak otomatis membuat seseorang menjadi beriman. Walau begitu, hubungan rumah tangga mereka tetap berjalan. Mereka masih hidup bersama, masih menjalani kehidupan sehari-hari sebagai keluarga, tapi hatinya berbeda jalan. Sementara istrinya memilih jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini beban Nabi Nuh alaihi salam semakin terasa berat. Bukan hanya menghadapi penolakan satu negeri, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa orang yang paling dekat dengannya tidak ikut bersama jalan kebenaran. Sebuah ujian yang tentu sangat menyayat hati. Setelah membahas istri Nabi Nuh, kita kini masuk ke bagian keluarga Nabi Nuh yang juga sangat berat, yaitu anak-anaknya. Nabi Nuh alaihi salam memiliki beberapa anak. Sebagian besar mengikuti ayahnya, tumbuh dalam nilai-nilai iman dan percaya bahwa ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam. Mereka membantu ayahnya dalam berdakwah, ikut menghadapi ejekan kaumnya, dan menjadi orang-orang yang setia di sisinya. Namun ada satu anak yang kisahnya paling terkenal karena penolakannya, yaitu Kan'an. Kan'an ini bukan anak yang jahat. Dari luar ia hanya terlihat sebagai pemuda biasa waktu itu, bergaul, bekerja, berinteraksi dengan masyarakat. Tapi masalahnya ia sangat terpengaruh oleh lingkungan kaum yang menolak ayahnya. Bayangkan situasinya, di rumah ia punya seorang ayah yang penuh kesabaran, lembut, dan tidak pernah lelah mengajak kepada kebenaran. Tetapi begitu keluar rumah, ia bertemu teman-temannya sebaya dan orang-orang kampung yang suka mengejek ayahnya.
Nabi Nuh itu aneh, semua orang juga tahu. Kapan kamu berhenti percaya hal-hal seperti itu? Lama-kelamaan suara-suara dari luar itu lebih sering dia dengar dibanding suara ayahnya sendiri. Dan disitulah hati Kan'an mulai condong ke arah kaumnya. Hubungan antara Nabi Nuh dan Kan'an sebenarnya tidak buruk. Kan'an tidak bersikap kasar pada ayahnya, tapi ia juga tidak mau menerima ajarannya. Mungkin kalau kita bayangkan di zaman sekarang, seperti anak yang masih menghormati orang tua, tapi dalam hal prinsip dan keyakinan, ia benar-benar mengambil jalan berbeda. Nabi Nuh alaihi salam sebagai seorang ayah tentu saja sangat berharap di setiap nasihat yang ia sampaikan kepada kaumnya ada doa terselip untuk anaknya sendiri. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku. Di rumah Nabi Nuh alaihi salam mungkin sering berbicara pada Kan'an, mencoba mengajaknya pelan-pelan. Ayah tidak ingin kamu ikut tersesat seperti mereka. Tolong dengar dulu penjelasan ayah. Ayah ingin kamu selamat. Tapi Kan'an sudah berada di titik di mana ia lebih percaya dengan apa yang ia lihat dan dengar dari masyarakat. Ia menilai bahwa ayahnya terlalu berlebihan, terlalu serius, terlalu berbeda dari semua orang. Padahal justru karena itulah Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi, karena beliau tidak mengikuti arus mayoritas. Anak-anak yang lain mengikuti Nabi Nuh alaihi salam dan itu membuat suasana di rumah semakin terasa perbedaannya. Ada sisi rumah yang penuh iman dan dukungan, tapi ada satu sudut rumah Kan'an yang seperti dinding dingin jauh dari apa yang Nabi Nuh alaihi salam perjuangkan. Meski begitu, Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah menyerah. Ini yang membuat kisah ini begitu menyentuh. Sosok seorang ayah yang tidak hanya memikirkan seluruh manusia, tetapi juga tidak pernah kehilangan harapan terhadap anaknya sendiri, meskipun tanda-tanda penolakan sudah sangat jelas. Dan ketegangan ini antara harapan seorang ayah dan penolakan seorang anak perlahan-lahan berkembang menjadi salah satu momen yang menyedihkan dalam seluruh kisah kehidupan Nabi Nuh alaihi salam. Momen yang nanti akan mencapai puncaknya saat banjir besar datang. Setelah bertahun-tahun menghadapi penolakan kaumnya, tibalah satu perintah Allah yang benar-benar tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Nabi Nuh alaihi salam diminta untuk membangun sebuah bahtera besar. Bayangkan, Nabi Nuh alaihi salam hidup di daerah yang jauh dari laut. Tidak ada sungai besar, tidak ada danau yang luas yang membutuhkan kapal raksasa. Dalam pandangan manusia biasa, perintah ini pasti terlihat aneh, tapi untuk seorang nabi, perintah Allah adalah petunjuk terbaik meski belum terlihat logikanya. Suatu hari, Nabi Nuh alaihi salam mendapat wahyu, akan datang azab besar, tinggalkan kaummu yang membangkang dan bangunlah sebuah kapal sebagai penyelamat bagi orang-orang beriman. Tanpa ragu, Nabi Nuh alaihi salam langsung memulai pekerjaannya. Nabi Nuh alaihi salam mulai mengumpulkan kayu, memotong batang-batang pohon dan mengukir bagian-bagian kapal. Anak-anaknya yang beriman ikut membantu. Mereka tidak tahu untuk apa akhirnya dan akan seperti apa, tapi mereka percaya pada perintah Allah dan pada ayah mereka. Dalam beberapa riwayat, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengajarkan Nabi Nuh alaihi salam cara membuat kapal itu. Mulai dari bentuknya, ukurannya, ketebalan kayunya, sampai bagaimana menyusunnya. Ini bukan kapal kecil untuk memancing, ini adalah bahtera raksasa, sebuah struktur besar yang tidak pernah dibuat oleh manusia pada zaman itu. Disitulah mulai terjadi lagi ejekan kaum yang tidak pernah berhenti. Saat Nabi Nuh alaihi salam dan anak-anaknya bekerja, orang-orang dari kaumnya lewat sambil tertawa terbahak-bahak. Apa ini Nuh, lagi bikin rumah terbalik? Atau kamu mau jadi tukang kayu sekarang? Laut ada di mana? Jauh di sana. Kapal ini mau kamu dorong sampai ke laut? Mereka tidak hanya mengejek,
Mereka bahkan sengaja mengejek Nabi Nuh alaihi salam dari jarak dekat. Namun Nabi Nuh tetap tenang. Dalam setiap pukulan paku, setiap pengangkatan papan, Nabi Nuh alaihi salam menunjukkan satu hal, ketaatan yang tidak tergoyahkan. Bagi kaumnya ini proyek gila, bagi Nabi Nuh ini adalah misi penyelamatan. Yang paling membuat Nabi Nuh alaihi salam sedih adalah melihat Kan'an, anaknya yang tidak beriman, berada di antara para pengejek. Kan'an berdiri di kejauhan, tersenyum kecil saat teman-temannya menertawakan ayahnya. Ia tidak menghina secara langsung, tapi sikapnya sudah cukup menunjukkan bahwa ia tidak percaya. Bagi Nabi Nuh ini bukan ejekan biasa, ini adalah luka seorang ayah yang melihat anaknya sendiri tidak mau dekat dengan kebenaran. Namun Nabi Nuh alaihi salam tidak berhenti. Ia terus bekerja, membuat, mengangkat, merakit hari demi hari. Bahtera itu tidak selesai dalam 1 minggu atau 1 bulan. Ini adalah proyek besar yang memakan waktu lama. Selama proses itu cuaca tetap normal, tidak ada tanda-tanda akan ada banjir hebat. Langit cerah, matahari terbit seperti biasa. Kaumnya semakin yakin bahwa Nabi Nuh alaihi salam sedang melakukan pekerjaan sia-sia. Tapi justru itulah ujian keimanan. Iman bukan menunggu bukti, tapi percaya sebelum bukti itu muncul. Saat bahtera mulai tampak bentuknya, Nabi Nuh alaihi salam semakin yakin bahwa waktu penting sudah dekat. Kaumnya tidak berubah meski beberapa kali peringatan diberi. Hati Nabi Nuh alaihi salam bercampur aduk, tenang karena tahu Allah akan menjaga, tapi juga sedih karena ia melihat semakin jelas bahwa banyak orang termasuk istri dan anaknya tidak akan ikut bersama penyelamatan itu. Pada akhirnya, ketika kayu terakhir dipasang dan bagian terakhir dari bahtera itu selesai, Nabi Nuh alaihi salam berdiri melihat hasilnya. Sebuah kapal besar, kokoh, kuat dan megah berdiri di tengah daratan, dan tidak ada satupun dari kaumnya yang berpikir bahwa kapal itu nantinya akan menjadi satu-satunya tempat penyelamat. Bahtera besar itu akhirnya berdiri tegak di tengah daratan. Bentuknya sangat besar, pintunya kokoh, dan bagi orang beriman itu adalah simbol pertolongan Allah. Tetapi bagi kaumnya Nabi Nuh alaihi salam itu hanya bahan ejekan baru. Namun semua berubah pada hari yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari yang awalnya biasa saja. Pagi itu terlihat seperti pagi biasa. Matahari terbit, aktivitas berjalan normal dan tidak ada tanda-tanda apapun. Orang-orang masih melintas di dekat bahtera sambil menggelengkan kepala, merasa Nabi Nuh alaihi salam sudah kelewatan. Di rumah Nabi Nuh alaihi salam suasananya tidak biasa. Beliau seperti menunggu sesuatu. Kemudian datanglah wahyu. Saatnya mendekat, azab akan turun. Hati Nabi Nuh alaihi salam bergetar. Perintah ratusan tahun itu akhirnya tiba. Tanda pertama, air memancar dari tanah. Tiba-tiba tanah kering mulai mengeluarkan air. Bukan tetesan, tapi semburan seperti mata air yang tiba-tiba muncul di tempat-tempat aneh. Di halaman rumah, di celah batu, bahkan di tengah jalan. Orang-orang mulai bingung, apa ini? Kenapa tanah mengeluarkan air? Belum sempat mereka mencari jawaban, tanda kedua muncul. Langit yang mendadak gelap, awan besar menumpuk cepat, jauh lebih cepat dari hujan normal. Angin berputar membawa aroma yang asing, dingin namun berat. Dalam hitungan menit, langit berubah menjadi gelap pekat, seperti malam yang turun tanpa permisi. Anak-anak kecil mulai berlari ke rumah. Orang-orang dewasa menatap langit dengan cemas. Ini bukan hujan biasa, mereka tahu itu, tapi mereka tidak mau mengakui apa yang sudah Nabi Nuh alaihi salam peringatkan bertahun-tahun. Hujan mulai turun. Tetesan pertama jatuh, tapi ukurannya jauh lebih besar dari hujan biasa. Kemudian turun sangat deras, seperti langit sedang pecah. Suara guyuran menutup semua suara. Orang-orang mulai panik. Sementara itu Nabi Nuh alaihi salam memanggil keluarganya dan para pengikutnya untuk masuk ke dalam bahtera. Waktunya kita memasuki kapal, jangan tertinggal, kata Nabi Nuh alaihi salam dengan suara tegas penuh duka.
Para pengikut setia Nabi Nuh masuk satu persatu. Hewan-hewan datang dengan berpasangan, seolah dipandu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Namun masih ada satu sosok yang belum terlihat, yaitu Kan'an. Pertemuan paling menyayat hati. Dalam derasnya hujan dan gemuruh air, Nabi Nuh alaihi salam melihat Kan'an berdiri jauh di bukit kecil. Tubuhnya sudah basah kuyup. Nabi Nuh alaihi salam memanggilnya sekuat tenaga. "Wahai anakku, ikutlah bersama kami, jangan bersama orang-orang yang zalim." Kan'an pun menoleh, wajahnya ragu tapi masih keras. Di belakangnya teman-temannya juga berteriak, "Jangan dengarkan dia, kita bisa selamat di bukit." Kan'an membalas, "Ayah, aku akan naik ke gunung tinggi. Di sana aku pasti aman." Itulah kalimat yang memecahkan hati seorang ayah. Di tengah bencana besar, di saat keselamatan sudah jelas di depan mata, anak yang ia cintai masih memilih meninggalkan kebenaran. Nabi Nuh alaihi salam menangis. Tidak ada yang bisa selamat hari ini kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Hujan semakin deras, air semakin tinggi, dan gelombang besar mulai mengangkat bahtera. Kan'an berlari ke arah bukit, tidak menyadari bahwa bukit itu tidak akan mampu menahan banjir yang datang. Itulah momen paling menyakitkan dalam hidup Nabi Nuh alaihi salam sebagai seorang ayah. Melihat anak kandungnya sendiri memilih jalan yang berlawanan, tepat saat pintu keselamatan hampir tertutup. Tiba-tiba gelombang raksasa datang dari arah lembah. Sebuah ombak raksasa muncul, suaranya menggetarkan tanah. Gelombang itu berdiri tinggi seperti tembok air yang siap meratakan apa saja yang dilewatinya. Nabi Nuh alaihi salam menatap putranya dengan air mata mengalir. Gelombang itu datang seketika. Dalam sekejap Kan'an menghilang dari pandangan, dan bagi Nabi Nuh alaihi salam dunia seperti berhenti. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi perintah, tutup bahtera itu, dan pintu besar itu pun tertutup memisahkan mereka yang beriman dan mereka yang menolak.